Nah Sobat Jaktim, saat ini saya bersama Bapak Herwansyah, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur. Dari beliau kita akan coba mencari tahu bagaimana sistem pengelolaan sampah yang ada di wilayah kita ini. Mari kita sapa saja. Selamat siang Pak Herwansyah. Selamat siang Pak Erwin Lobo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak Erwin. Ya, terima kasih. Seperti kita katakan saat tadi bahwa persoalan sampah sepanjang manusia hidup selalu ada. Nah, di Jakarta Timur, apakah ini menjadi masalah atau seperti apa? Bagaimana pengelolaan sampahnya? Saya perlu jelaskan dalam mengelola kebersihan ya di Jakarta Timur melalui Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur ini kita ada punya regulasi yang mengatur tentang bagaimana mengolah sampah, yaitu tentunya ada undang-undang tentang pengelolaan sampah. Kemudian ada peraturan-peraturan gubernur ya, kemudian ada peraturan daerah ya, peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Kemudian ada instruksi gubernur, ada peraturan gubernur tentang pengelolaan sampah plastik. Jadi ada lebih kurang dari undang-undang sampai ke tatanan pelaksanaan itu ada 18 regulasi. Nah, untuk menyelesaikan masalah pengelolaan sampah di Jakarta Timur sesuai dengan pertanyaan tadi, apakah berkah atau masalah? Nah, kalau kita lihat daripada judul pertanyaan ini memang cukup menarik ya buat kita semua. Nah, oleh itu sebab untuk mengelola Jakarta Timur ini tidak bisa hanya dikelola dengan secara ini saja. Perlu saya jelaskan juga di sini sumber daya yang ada di Jakarta Timur mengolah dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, luas yang paling luas di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur ini saya punya tenaga yang cukup banyak, lebih kurang 1.423 ya tenaga yang saya tugaskan untuk di lapangan. Kemudian saya punya armada yang mungkin Bapak Ibu dilihat di samping ini ada beberapa kendaraan saya lebih kurang 330 kendaraan yang mengolah sampah ini. Nah, kemudian ada juga yang petugas yang di lapangan ya, petugas lapangan artinya di Sudin ini ada punya namanya Satpel ya, Satuan Pengelola Lingkungan Hidup Jakarta Timur, ada 10 Satpel yang ditugaskan untuk bagaimana mengelola salah satu tugas LH dan mengelola kebersihan di Jakarta Timur. Nah, untuk mengelola ini tentunya kita tidak berpikir tadi ya harus dari istilahnya kami itu angkut buang tumpah ya ke Bantar Gebang saja, tapi sudah harus punya konsep bagaimana mengurangi sampah di Jakarta Timur yang sudah ditetapkan dengan sistem beberapa teknik bagaimana mengurangi sampah dari sumber ya, mengurangi sumber karena di Jakarta ini 53% ya 53% itu bersumber dari sampah rumah tangga. Upaya kita di Jakarta ini supaya ini jangan jadikan suatu masalah. Ini sebenarnya tidak harus jadi masalah ketika sampah ini dikelola dengan benar. Nah, contoh seperti apa? Sampah ini bisa kita bermanfaat karena di dalam sampah itu ada 53% yang saya sebutkan tadi itu kompos ya, yang berasal dari sumber rumah tangga itu dari bekas sayuran, bekas nasi, bekas makanan itu bisa dikelola. Nah, sisanya itu ada sifat anorganik ya. Nah, sifat yang kompos ini bisa kita jadikan kompos, jadikan pupuk yang akhirnya yang seperti Bapak Ibu lihat di samping saya ini semua ada pupuk kompos ya. Hasil dari produk pupuk kompos yang nilai makanannya, nilai hasilnya itu lebih higienis ya. Karena dia tidak menggunakan bahan kimia. Nah, jadi bisa ditanam, digunakan dan itu bisa dikelola dari rumah. Kemudian bagaimana dengan anorganiknya? Anorganik itu bisa bernilai ekonomi. Contoh seperti apa? Kita sering kalau di rumah itu ada kardus bekas minuman yang botol-botol itu nilai namanya anorganik ya, sampah yang tidak bisa diurai secara langsung tapi diolah, dan itu agar nilai ekonomi yang bisa kita kelola melalui bank sampah. Kemudian ada juga di rumah ya yang kadang-kadang kita lupa bahwa itu juga limbah B3 ya. Kalau kita sering lihat di rumah itu kita membuang bekas lampu ya. Lampu-lampu yang ada di rumah itu sebenarnya B3 ya, dan itu kita ada pengelolaannya dan kita atasin semua. Nah, ini kapan waktu kita mengerjakan ini setiap saat karena kita punya tenaga yang sebutkan tadi 1.310 ya yang ada itu saya sebarkan di lapangan untuk mendampingi masyarakat bagaimana mengelola sampah. Sobat Jaktim, cukup menarik penjelasan awal dari Pak Herwansyah. Jadi kita bisa ketahui bahwa produksi sampah kita
di Jakarta Timur itu sebesar 1.700 1.700. rata-rata ya Pak, 1.700 ton. Per hari. Bayangin, per hari 1.700 ton per hari. 53%-nya adalah anorganik, berarti 47% adalah organik. Selama ini kita tahu bahwa, wah, kita kira semua sampah dibuang ke Bantar Gebang. Ya. Ternyata ada juga yang bisa kita kelola Ya, dan bisa menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Bagaimana sejauh ini, bagaimana respon masyarakat terhadap program-program yang disampaikan tadi, Pak? Ya, baik. Kalau melihat dari masyarakat sekarang ya, kita coba dengan mengembangkan yang bernilai ekonomi tadi, Pak ya. Bernilai, kalau kompos sudah jelas ya, tadi hasilnya nyata gitu. Kemudian bernilai ekonomi tadi itu seperti anorganik itu kita coba dengan membuka bank sampah ya. Mengembangkan bank sampah yang ada di Jakarta Timur. Kita sudah mempunyai bank sampah di Jakarta Timur, itu target kita memang di 710 ya, dilihat dari masing-masing RW mempunyai bank sampah, sudah punya 394 bank sampah. Dan bank sampah yang ada 304 di setiap RW ini, target kita memang di tahun ini memang 710 sudah harus punya bank sampah. Tapi ada beberapa kendala kemarin agak tersendat, tapi saya melihat semangat masyarakat masih untuk bank sampah 304. Nah, di 304 bank sampah ini kita sudah punya ya yang namanya nasabah ya. Nasabah bank sampah, dan itu punya by name by address-nya. By name by address, jumlah penyumbang nasabah yang ada di Jakarta Timur itu sudah kelihatan semangat masyarakat. Karena apa? Karena mereka sudah merasa membantu mengurangi sampah yang tadinya terbuang, mereka bisa bawa ke bank sampah dan ada nilai ekonominya. Nah, ini yang membuat semangat masyarakat, dan harganya juga cukup kompetitif, yang tadinya nggak bermanfaat bahkan nilai ekonomi gitu, Pak. Pak Irwansyah, sebelum kita acarakan talkshow pada hari ini, Sobat Jaktim ada beberapa respon di medsos kita dari username @megafitriarani. Nah, pertanyaannya itu, apakah sampah plastik Jakarta, khususnya Jakarta Timur, sudah terrealisasi menjadi barang daur ulang? Seperti apa nih, Pak? Baik.